Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait materi asam dan basa. Nah, mari kita mulai. Nah, jika kita bicara terkait asam dan basa, sebenarnya asam dan basa itu telah dikenal sejak zaman dahulu kala. Nah, istilah asam sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum, yang artinya asam. Nah, pada zaman dahulu, pengujian sifat suatu zat itu yang paling mudah adalah dengan merasakan rasa dari zat tersebut. Karena banyaknya zat pada zaman dahulu yang memiliki rasa masam, maka zat-zat tersebutlah digolongkan sebagai asam. Nah, sedangkan istilah basa itu dikemukakan oleh Rule pada tahun 1744. Nah, Rule mengemukakan istilah basa ini itu untuk menjelaskan sifat dari senyawa-senyawa hidroksida dan karbonat dari natrium, kalium, dan logam alkali tanah. Sedangkan alasan Rule menggunakan istilah basa ini itu kurang jelas atau tidak ada alasan pasti mengapa dia menggunakan istilah basa. Nah, sifat-sifat dari senyawa hidroksida dan karbonat dari logam natrium, kalium, dan alkali tanah ini adalah dia sifatnya licin, dapat menghilangkan lemak dan minyak dari kain, dan mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, lalu muncullah teori terkait asam dan basa ini. Nah, sebelum tahun 1877, tepatnya pada tahun 1777, Antoine Lavoisier, seorang ahli kimia Prancis, itu menyatakan bahwa semua zat yang mengandung unsur oksigen itu dia golongkan sebagai asam. Nah, hal ini merupakan berasal dari kata oksigen sendiri yang dalam bahasa Yunani itu berarti pembentuk asam. Nah, nama ini kemudian digunakan karena semua asam yang diketahui sebelum tahun 1777 itu selalu mengandung oksigen. Pada saat itu diketahui juga bahwa semua asam itu dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, kemudian pada tahun 1810, Sir Humphry Davy, seorang ahli kimia Inggris, itu menunjukkan bahwa asam muriatat atau sekarang disebut sebagai asam klorida itu juga dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, hasil penelitian Davy melahirkan kesimpulan bahwa unsur yang selalu ada dalam asam itu adalah hidrogen, bukannya oksigen. Nah, kemudian teori asam basa juga berkembang terus sampai akhirnya pada tahun 1877 atau sejak tahun 1877 itu sebenarnya sudah dikenal setidaknya 6 teori asam basa, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, teori asam basa Lewis, Luxford, Yusanovic, dan sistem pelarut. Tapi yang akan kita pelajari pada kali ini, pada kesempatan ini hanya 3 teori dasar ini saja, yaitu teori Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Nah, yang pertama terkait teori asam basa Arrhenius. Nah, Arrhenius mendefinisikan asam itu sebagai zat yang menghasilkan ion H+ di dalam air. Jadi harus kita ingat bahwa teori asam basa Arrhenius itu hanya berlaku pada zat yang dia pelarutnya air. Seperti halnya dia mendefinisikan basa, yaitu zat yang menghasilkan ion OH- di dalam air. Jadi pelarutnya harus air. Itu teori asam basa dari Arrhenius. Nah, kita kembali lagi di sini di asam. Contohnya di sini adalah HCl atau asam klorida. HCl ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Nah, adanya ion H+ dalam pelarut air ini mengidentifikasi bahwa HCl itu merupakan asam. Sedangkan di sini contoh lainnya adalah CH3.
COOH. Nah, CH3COH ketika dia dilarutkan dalam air, dia juga akan menghasilkan ion H+ dan ion CH3COO-. Karena dia menghasilkan ion H+ dalam pelarut air, maka berdasarkan teori asam basa Arrhenius, CH3COH itu digolongkan sebagai asam. Nah, kalau kita lihat HCl itu merupakan asam kuat. Dimana karena dia asam kuat, dia terionisasi secara sempurna ketika dia dilarutkan dalam air. Makanya di sini dalam menuliskan persamaan reaksinya, kita cukup menggunakan tanda panah satu ke kanan, karena di sini artinya HCl ketika molekul-molekul HCl ketika dia dilarutkan dalam air akan terdisosiasi sempurna atau semuanya akan terdisosiasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Berbeda dengan CH3COH yang merupakan asam lemah. Nah, ketika CH3COH ini dilarutkan dalam air, hanya sebagian dari CH3COH yang dia terdisosiasi menjadi H+ dan CH3COO-. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat di sini ada dua arah tanda panah, ada arah ke kanan dan arah ke kiri, di mana arah ke kiri ini dia tanda panahnya lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa arah kesetimbangan reaksi ini itu lebih condong ke arah kiri atau lebih condong membentuk CH3COOH kembali daripada dia membentuk ion H+ dan ion CH3COO-. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Arrhenius mendefinisikan basa sebagai zat yang menghasilkan ion OH- di dalam air. Jadi lagi-lagi pelarutnya harus air. Contohnya di sini ada padatan NaOH, dia dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion NH+ dan ion OH-. Nah, adanya ion OH- inilah yang mengidentifikasikan bahwa NaOH itu termasuk basa. Dan di sini juga ada NH3, ketika dia dilarutkan dalam air, dia juga akan menghasilkan ion NH4+ dan OH-, ya. Nah, kita tahu bahwa NaOH ini merupakan basa kuat, karenanya dia terdisosiasi sempurna dia di dalam air, ya. Sedangkan NH3 ini merupakan basa lemah, ya, basa lemah, sehingga dia hanya terdisosiasi sebagian di dalam air. Nah, dalam merepresentasikan ion hidrogen dari ionisasi asam dalam air itu kadang-kadang direpresentasikan sebagai ion H+, ada juga yang merepresentasikan ion H3O+. Ya. Nah, representasi yang berbeda ini itu digunakan karena masing-masing mungkin berguna dalam keadaan tertentu dan adanya keraguan tentang sifat proton di dalam air. Tetapi dalam konteks membahas atau dalam konteks konsep asam Arrhenius, penggunaan ion H+ ini lebih disarankan. Nah, tapi kenapa kok ada ion H3O+? Sebenarnya ion H+, ya, ion H+ itu tidak pernah terdapat sebagai ion bebas. Nah, ion tersebut, ion H+ ini itu sangat reaktif sehingga dia selalu bereaksi dengan air. Jadi di dalam air itu dia selalu bereaksi kembali dengan air menghasilkan ion H3O+. Tetapi kalau kita berbicara tentang teori asam basa Arrhenius, lebih disarankan kita menuliskannya sebagai ion H+, bukan H3O+. Tapi nanti kalau teman-teman ingin menuliskannya sebagai H3O+ di konsep lainnya itu tidak apa-apa, tetap benar. Seperti itu ya. Nah, ini beberapa contoh asam yang termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, ya. Nah, kalau kita bicara terkait kekuatan asam pada konsep Arrhenius, itu kekuatan asam Arrhenius itu ditentukan oleh mudah tidaknya suatu asam menghasilkan ion H+. Jadi semakin mudah suatu zat itu menghasilkan ion H+, maka semakin kuat
kekuatan asamnya. Contohnya di sini adalah kekuatan HI itu lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl, dan lebih besar dari HF. Kenapa seperti itu? Kita balik lagi ke bab keelektronegatifan. Keelektronegatifan, kita tahu keelektronegatifan yang paling besar adalah keelektronegatifan dari F. Berarti keelektronegatifan I itu lebih kecil dari Br, lebih kecil dari Cl, lebih kecil dari F. Nah, teman-teman masih ingat keelektronegatifan itu apa? Keelektronegatifan itu kan kemampuan dari atom itu untuk menarik elektron yang dipakai untuk berikatan ke dirinya sendiri. Nah, jadi semakin besar keelektronegatifannya, maka semakin besar tarikan inti terhadap elektronnya. Makanya jarak dengan atom lainnya ketika berikatan itu kan lebih pendek, sehingga dapat kita katakan bahwa panjang ikatan HI itu adalah lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl, dan lebih besar dari HF. Nah, karena panjang ikatan HI ini lebih besar, maka semakin panjang ikatan berarti kan kekuatan ikatannya akan semakin lemah. Jadi kekuatan ikatan pada HI itu akan lebih lemah daripada kekuatan ikatan dari HBr, HCl, dan HF. Nah, karena kekuatan ikatan lemah, maka ikatannya itu akan lebih mudah putus. Jadi kemudahan ikatan putus pada HI itu akan lebih besar peluangnya daripada HBr, daripada HCl, dan daripada HF. Nah, karena ikatannya mudah putus, ikatan antara H dengan I-nya mudah putus, maka dapat kita katakan bahwa kemudahan dalam menghasilkan ion H+ pada HI itu kan akan lebih besar karena dia mudah putus ikatannya. Berarti HI kemudahan menghasilkan ion H+ itu lebih besar daripada HBr, daripada HCl, daripada HI. Karena HI itu lebih mudah menghasilkan ion H+, maka kekuatan asam dari HI itu akan lebih besar daripada HBr, daripada HCl, dan daripada HF. Ya, ini HF. Ya, jadi berdasarkan teori asam Arrhenius, kalau kita bandingkan kekuatan asam dari HI, HBr, HCl, dan HF, itu yang memiliki kekuatan asam paling besar itu adalah HI, karena tadi dia iodin itu mempunyai keelektronegatifan paling kecil, sehingga panjang ikatannya paling panjang, maka kekuatan ikatannya akan paling lemah. Karena ikatannya lemah, maka dia akan lebih mudah putus dan lebih mudah menghasilkan ion H+. Sejak dikemukakan pada tahun 1887, teori asam basa Arrhenius itu dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut air dengan baik. Dengan teori tersebut, reaksi antara HCl dan NH3 dalam air itu dapat dipandang sebagai reaksi antara ion-ion hasil ionisasi HCl, yaitu H+ dan Cl-, dan ion-ion hasil reaksi antara NH3 yaitu NH4+ dan OH- dengan air. Nah, reaksi ini menghasilkan garam NH4Cl, yaitu ini amonium klorida, dan air seperti yang ditunjukkan pada reaksi ini. Nah, persoalannya adalah reaksi antara gas NH3 dan gas HCl itu juga menghasilkan garam NH4Cl. Nah, pembentukan NH4Cl menurut persamaan
reaksi ini itu tidak dapat dijelaskan berdasarkan teori asam basa Arrhenius karena gas HCl itu tidak terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl- dan gas NH3 itu tidak menghasilkan ion OH-. Nah, mengapa garam terbentuk padahal tidak ada air yang terlibat dalam reaksi tersebut? Nah, fakta tersebut itu dijelaskan secara independen oleh Johannes Brønsted, pakar kimia dari Denmark, dan Thomas Lowry, pakar kimia dari Inggris pada tahun 1923. Mereka menyatakan bahwa ketika gas HCl bereaksi dengan gas NH3, itu terjadi transfer proton atau terjadi transfer ion H+ dari molekul HCl ke molekul NH3. Nah, oleh karena itu muncullah teori asam basa yang baru, yaitu teori asam basa Brønsted-Lowry. Nah, di mana teori asam basa Brønsted-Lowry itu menggunakan konsep donor dan akseptor proton, yaitu mendefinisikan asam sebagai zat yang dapat mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa itu sebagai zat yang menerima proton atau menerima ion H+ dari zat lain. Nah, contohnya kan tadi di sini ada HCl plus NH3. Nah, dia hasilnya adalah NH4+. Nah, kita tahu di sini dari NH3 menjadi NH4+, maka NH3 di sini dia akan menerima satu ion H+. Ya, jadi ion H+ dari HCl ini dia ditransfer ke NH3 ya, karena dia NH3 ini dia menerima proton atau menerima ion H+, maka NH3 di sini dia dikatakan sebagai basa. Sedangkan HCl karena dia mentransfer ion H+, maka dia dikatakan sebagai asam. Jadi kalau teori asam Brønsted-Lowry menitik beratkan pada donor proton atau akseptor proton tanpa ada pelarut air. Jadi bisa berupa gas ataupun padatan. Jadi tidak hanya menitik beratkan pada pelarut air seperti pada Arrhenius tadi. Nah, pada teori asam basa Brønsted-Lowry kita akan menemui sifat H2O, sifat dari molekul H2O yang bersifat amfiprotik, yaitu sifat yang dia satu zat itu dia bisa berlaku sebagai asam Brønsted-Lowry maupun basa Brønsted-Lowry. Nah, contohnya di sini ada HCl, dia dilarutkan dalam air ya. Karena di sini hasilnya adalah H3O+ dan Cl-, yang awalnya dia di sini H2O, dia menjadi H3O+, berarti dia menerima ion H+ dari HCl, sehingga terjadi transfer di sini, transfer ion H+ dan H2O menerima ion H+, sehingga dia didefinisikan sebagai basa, sedangkan HCl di sini asam. Tetapi ketika H2O di sini dia direaksikan dengan NH3, dia akan menghasilkan NH4+ di sini ya, dan ion OH-. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terjadi transfer ion H+ dari H2O ke NH3. Ya, jadi terjadi ion transfer H+ ke molekul NH3, sehingga karena H2O di sini dia memberikan proton, maka dia berlaku sebagai asam Brønsted-Lowry. Jadi satu zat, ketika ada satu zat dia dapat berlaku sebagai asam, dapat berlaku sebagai basa Brønsted-Lowry, maka dia disebut memiliki sifat amfiprotik. Nah, kalau kita berbicara teori asam basa Brønsted-Lowry, kita akan mengenal yang namanya pasangan asam basa konjugat. Nah, berdasarkan teori asam basa Brønsted-Lowry, asam yang telah mendonorkan protonnya itu akan berpotensi bereaksi sebagai basa.
Sebaliknya, basa setelah menerima proton itu akan berpotensi untuk bereaksi sebagai asam. Nah, asam di sini pada teori asam basa Brunelleschi, ketika dia telah mendonorkan protonnya, jadi dia sudah mendonorkan protonnya ke zat lain, dia akan berubah menjadi yang namanya basa konjugat. Sedangkan basa Brunelleschi setelah dia menerima proton, dia akan berubah menjadi yang namanya asam konjugat. Nah, sehingga di sini kita kenal yang namanya pasangan asam basa konjugat dan basa asam konjugat. Nah, kalau berdasarkan reaksi ini, itu CH3COH dan CH3COO- itu merupakan pasangan asam basa konjugat, di mana asamnya itu adalah CH3COOH, sedangkan basa konjugatnya itu adalah CH3COO-. Nah, sedangkan pada OH- dan H2O itu merupakan pasangan basa asam konjugat. Basanya itu adalah OH-nya, sedangkan asam konjugatnya itu adalah H2O. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sifat dari basa konjugat dan asam konjugat yang terbentuk. Kita mulai dari sifat dari basa konjugat yang terbentuk. Basa konjugat yang terbentuk dari asam kuat, dia sifatnya akan lemah. Sedangkan basa konjugat yang dia terbentuk dari asam lemah, dia sifatnya akan kuat. Nah, di sini kita bandingkan contohnya adalah HCl dan CH3COOH. Nah, untuk perbandingan dari kekuatan asam dari HCl itu adalah lebih besar dari CH3COOH. Nah, sehingga kekuatan dari basa konjugat Cl-, jadi kan basa konjugatnya HCl ini kan Cl-, sedangkan basa konjugatnya CH3COOH itu adalah CH3COO-. Itu lebih kecil dari CH3COO-. Nah, mengapa demikian? Kita tahu bahwa pada reaksi yang ini, kalau kita lihat HCl bereaksi dengan H2 menghasilkan H3O+ dan Cl-. Di sini ion Cl- itu tidak memiliki kecenderungan untuk menerima proton dari H3O+, ya. Nah, sehingga molekul HCl itu tidak dapat terbentuk kembali. Kita lihat saja di sini tanda panahnya hanya mengarah ke kanan. Artinya reaksi yang terjadi itu hanya ada reaksi arahnya ke kanan, tidak akan ada reaksi sebaliknya. Nah, oleh karena itu, larutan asam klorida dalam air itu tidak mengandung molekul HCl, karena dia kalau HCl dilarutkan dalam air, dia akan terdisosiasi sempurna menjadi H3O+ dan Cl-. Jadi di dalam larutan itu hanya ada ion H3O+ dan ion OH-. Nah, berbeda dengan reaksi yang kedua ini, yang CH3COOH plus H2O. Nah, kita tahu CH3COO- di sini dia memiliki kecenderungan yang sangat tinggi untuk menerima proton dari H3O+ di sini. Nah, oleh karena itu di dalam larutannya selain ada molekul-molekul air, larutan asam asetat itu juga akan mengandung banyak molekul CH3COOH dan sedikit sekali ion H3O+ dan sedikit sekali ion CH3COO-. Karena kita lihat saja persamaan reaksinya, arah kesetimbangan reaksinya lebih berat mengarah ke kiri, yang artinya akan lebih banyak membentuk CH3COOH kembali. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa basa yang kecenderungan menangkap protonnya ini tinggi, dia akan memiliki sifat yang kuat, ya. Jadi kan CH3COO- ini punya kecenderungan menangkap proton yang tinggi dari H3O+, maka sifatnya kuat. Sedangkan basa yang dia tidak memiliki kecenderungan menangkap proton atau kecenderungan menangkap protonnya rendah, maka sifatnya adalah
lemah. Nah, oleh karena itu, mengapa kok sifat basa konjugat dari Cl- itu dia lebih kecil dari sifat basa konjugat CH3COO-, karena kecenderungan menangkap proton kembali itu tadi. Nah, sekarang sifat dari asam konjugat. Asam konjugat yang terbentuk dari basa kuat, dia sifatnya akan lemah. Sedangkan asam konjugat yang dia terbentuk dari basa lemah, sifatnya adalah kuat. Nah, di sini kita bandingkan NH3 dan NF4. Untuk kekuatan dari basanya sendiri, kekuatan basa dari NH3 itu adalah lebih besar dari kekuatan basa dari NF3, sehingga dapat kita katakan bahwa kekuatan asam konjugat dari NH4+ itu akan lebih kecil daripada NHF3+. Nah, maaf di sini kuat ya seharusnya. Nah, kenapa di sini kekuatan asam konjugat dari NH4+ itu lebih kecil daripada NHF3+? Hal ini dikarenakan karena kecenderungan ion NH4+ dalam melepaskan proton. Jadi dalam melepaskan proton itu adalah rendah. Ya, dia tidak punya kecenderungan untuk melepaskan proton karena berdasarkan reaksi ini NH3 itu merupakan lebih kuat ya basanya, sehingga dia akan terdisosiasi sempurna menjadi ion OH- dan NH4+. Jadi di dalam larutan air dia hanya ada ion OH- dan ion NH4+, tidak ada molekul NH3, dan arah keseimbangan persamaan reaksinya pun hanya mengarah ke kanan, jadi tidak akan terbentuk reaktan kembali. Berbeda dengan NHF3+ di sini, dia punya kecenderungan yang tinggi untuk mentransfer atau melepaskan ion H+. Ya, jadi kecenderungannya tinggi, sehingga kekuatan asam konjugatnya dia akan lebih kuat karena di dalam larutan NF3 di sini ada molekul NF3 yang banyak, sedangkan ion OH- dan ion NHF3-nya NHF3+-nya itu hanya sedikit. Oleh karena itu, kenapa kok kekuatan asam konjugatnya dari NH4+ itu akan lebih rendah dibandingkan NHF3+. Nah, di sini contoh beberapa pasangan asam basa konjugat dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, teori yang ketiga itu ada teori asam basa Lewis, di mana teori asam basa Lewis di sini kata kuncinya dia menggunakan akseptor dan donor dari PEB. Masih ingat PEB? PEB adalah pasangan elektron bebas. Ya, di mana asam itu sebagai akseptor PEB, sedangkan basa itu sebagai donor PEB. Jadi, khusus untuk teori asam basa Lewis, kita memang harus tahu atau mengetahui struktur Lewis dari molekul atau senyawa yang direaksikan. Jadi contoh di sini adalah BF3 direaksikan dengan NH3. Jadi kalau kita lihat struktur Lewis dari BF3 ini adalah seperti ini, sedangkan NH3 adalah seperti ini. Di sini ada satu PEB, ya, satu PEB di sini. Lalu dihasilkan ikatan antara N dengan boron, nitrogen dengan boron. Nah, sehingga di sini dapat kita katakan bahwa akan terjadi transfer PEB dari NH3 ke BF3. Nah, karena transfernya dari NH3, jadi NH3 di sini sebagai donor, maka berdasarkan teori asam basa Lewis, NH3 dia sebagai basa, sedangkan BF3 karena dia menerima PEB, maka berdasarkan teori asam basa Lewis dia bertindak sebagai asam.
Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat larutan asam. Sifat yang pertama adalah dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, jadi ketika kita nanti menguji suatu larutan, ketika dia dicelupkan kertas lakmus biru dan dia berubah menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Atau bisa kita celupkan juga kertas lakmus merah, kalau dia warnanya tetap merah, maka zat tersebut juga bersifat asam. Yang kedua adalah dapat mengantarkan arus listrik. Nah, di sini kita tahu bahwa larutan asam itu ada asam kuat, ada asam lemah. Asam kuat itu berarti derajat disosiasinya itu sama dengan 1, sedangkan asam lemah itu mendekati 0. Nah, untuk larutan yang memiliki sifat asam kuat, tentu daya hantar listriknya juga akan kuat. Sedangkan larutan asam yang sifatnya adalah asam lemah, maka daya hantar listriknya juga akan lemah. Yang ketiga adalah rasanya masam. Jadi larutan-larutan yang dia rasanya masam itu memang digolongkan sebagai asam. Tapi tentu untuk menguji suatu larutan itu asam atau tidak, itu tidak disarankan kita untuk selalu menggunakan daya uji rasa, yaitu dengan merasakannya, karena tidak semua larutan asam itu aman untuk dimakan ya. Jadi memang kalau memang dia makanan lalu ingin kita ketahui apakah dia masam atau tidak, termasuk asam atau tidak, bisa kita tes dengan rasa. Tapi kalau dia bukan merupakan makanan atau minuman, itu tidak disarankan kita uji dengan rasanya ya. Lalu yang keempat adalah bereaksi dengan logam menghasilkan garam dan gas hidrogen. Jadi contohnya di sini ada asam ACl, dia bereaksi dengan logam magnesium akan menghasilkan garam MgCl2 dan gas hidrogen. Lalu yang kelima bereaksi dengan garam karbonat. Garam karbonat contohnya di sini ada Na2CO3 dan garam atau garam lainnya misal NaCl atau KCl, dia akan menghasilkan garam. Ini contohnya ada NaCl, air dan gas karbon dioksida. Lalu yang keenam adalah bereaksi dengan oksida logam. Contohnya adalah K2O menghasilkan garam dan air ya. Contohnya di sini ada KCl dan H2O. Lalu yang ketujuh, jika dia bereaksi dengan larutan logam hidroksida KOH, NaOH, itu dia akan menghasilkan garam atau di sini berarti contohnya KCl dan air. Selanjutnya adalah sifat-sifat larutan basa. Yang pertama, merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi kebalikan dari larutan asam tadi. Jadi ketika ada suatu larutan yang sifatnya basa lalu dicelupkan dengan kertas lakmus merah, maka kertas lakmus merah tersebut akan berubah menjadi biru. Begitupun kalau dicelupkan kertas lakmus biru, warnanya akan tetap biru. Lalu yang kedua adalah dapat menghantarkan arus listrik. Jadi sama, untuk larutan-larutan yang bersifat asam kuat, maka basa kuat, maka daya hantar listriknya akan kuat. Tetapi untuk larutan-larutan basa lemah, maka daya hantar listriknya juga akan lemah. Lalu yang ketiga, kebanyakan larutan basa itu rasanya pahit. Tapi tentu untuk menguji suatu larutan itu sifatnya basa atau tidak dengan menggunakan rasa, itu harus dilihat apakah zat tersebut itu aman untuk dimakan atau tidak. Jadi tidak semua larutan basa itu bisa diuji rasanya langsung dengan lidah ya. Lalu yang keempat adalah bereaksi dengan asam membentuk garam dan air. Jadi misal di sini ada basa NaOH lalu bereaksi dengan asam atau HCl, dia akan menghasilkan garam. Nah, ini garam yang dihasilkan adalah NaCl dan hasil sampingnya adalah air atau H2O.
Nah, selanjutnya adalah identifikasi larutan asam dan basa. Bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah suatu larutan itu termasuk asam atau basa? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan kertas lakmus ya. Di sebelumnya sudah kita singgung bahwa ada dua macam kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Dimana apabila ada suatu larutan, di sini larutan A misal, jika dicelupkan kertas lakmus merah, dia berubah menjadi biru, lalu dicelupkan kertas lakmus biru, dia tetap warnanya biru, maka sifat larutan A ini adalah basa. Begitupun misal di sini ada contoh lain, ada larutan B. Jika dicelupkan kertas lakmus merah, dia warnanya tetap merah, lalu dicelupkan kertas lakmus biru, dia warnanya berubah menjadi merah, maka dapat dipastikan bahwa larutan B ini sifatnya adalah asam. Misal lagi ada larutan C. Larutan C apabila dia dicelupkan kertas lakmus merah, dia warnanya tetap merah, lalu dicelupkan kertas lakmus biru, dia warnanya tetap biru, maka dapat dipastikan bahwa larutan C ini sifatnya adalah netral, tidak asam dan tidak basa. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada contoh, di sini HCl atau asam klorida, kita tahu bahwa dia merupakan suatu asam. Ya, jadi ketika HCl dicelupkan dengan kertas lakmus biru, maka dia akan berubah warnanya menjadi merah. Tapi ketika dicelupkan kertas lakmus merah, dia akan tetap warnanya merah. Nah, di sini juga ada NaOH. NaOH kita tahu bahwa dia sifatnya basa. Jadi ketika ada kertas lakmus biru dicelupkan ke NaOH, maka dia warnanya akan tetap biru. Tapi ketika ada kertas lakmus merah dicelupkan ke larutan basa, dia akan berubah menjadi biru. Cara yang kedua adalah menggunakan indikator alami. Nah, indikator alami ini didapat dari ekstrak tumbuhan yang dia memiliki warna yang mencolok biasanya. Nah, ada beberapa tumbuhan yang biasanya dipakai untuk indikator alami dari asam basa. Yang pertama adalah ada bunga sepatu, tapi bunga sepatu yang dipakai itu adalah bagian mahkotanya yang warnanya merah. Jadi kan bunga sepatu itu ada banyak ya warna, ada pink, ada kuning, nah ada merah. Nah, biasanya yang dipakai itu yang warna merah karena hasil warna yang diberikan perbedaannya itu lebih mencolok. Lalu bisa juga menggunakan kulit manggis atau kol merah, ini juga sering dipakai. Kol atau kubis ungu itu ya sama aja. Kunyit atau bunga pacar. Nah, bunga pacar ini biasanya yang dipakai juga yang warna merah. Nah, untuk membuat ekstrak atau sari dari tumbuh-tumbuhan ini, yang pertama tentu kita haluskan dulu bahan-bahannya. Jadi misal pakai bunga sepatu ya, jadi kita ambil mahkota bunga sepatunya, kita haluskan, lalu kita tambahkan air. Nah, tentu air yang ditambahkan itu adalah air yang memiliki pH netral atau pH 7, yaitu Aquades. Biasanya kita pakai Aquades. Tapi kalau teman-teman nanti pengen nyoba di rumah dan tidak punya Aquades, bisa pakai air mineral, karena umumnya kebanyakan air mineral itu pH-nya masih di sekitar 7. Karena nanti kalau teman-teman memakai air sumur atau air keran, itu biasanya airnya itu sudah tidak netral lagi. Jadi sebagian sudah ada yang asam, bahkan ada yang basa. Nanti tentu akan mempengaruhi hasilnya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah bisa membuat ekstraknya ya, bisa dapat indikator alami, nanti akan diuji ke larutan, itu pakai perbandingan sama aja. Jadi misal ini larutan uji ya, larutan uji atau sampelnya, lalu di sini indikatornya. Nah, jadi nanti teman-teman siapkan satu wadah lagi. Misal ini larutan ujinya, teman-teman masukkan dulu misal 2 tetes
2 tetes, atau kalau tidak punya pipet mungkin bisa pakai sendok ya, 2 sendok atau 1 sendok. Nah, nanti indikatornya juga sama, pakai perbandingan sama, 1:1, 2 tetes atau 2 sendok seperti itu, agar nanti hasil yang didapatkan pun lebih akurat kalau perbandingannya sama. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi larutan asam atau basa itu menggunakan pengukuran pH. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan itu ada 2, kita bisa pakai pH meter atau indikator universal ya. Jadi sebelumnya pH sendiri itu adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, untuk rentang pH, nilai pH itu mulai dari 0 sampai 14, di mana nilai pH kurang dari 7 atau antara 0 sampai 6,9 itu masuk sebagai asam, sedangkan nilai pH sama dengan 7 itu sama dengan netral ya. Sedangkan nilai pH 7,1 sampai 14 itu masuk basa. Nah, untuk untuk pengukuran pH sendiri, tentu kalau yang lebih teliti kita pakai alat pH meter. Jadi di sini alatnya kurang lebih seperti ini, ada bermacam-macam model. Jadi di sini contoh salah satunya seperti ini. Jadi ini untuk indikatornya di sini dicelupkan ke dalam larutan, lalu nanti akan terukur di sini pH-nya berapa. Nah, sedangkan untuk alat yang sederhananya kita bisa pakai kertas indikator universal. Ini bentuknya seperti kertas ya, bentuknya kertas panjang seperti ini. Lalu di sini ada berbagai warna. Nah, biasanya ada 4 gradasi warna. Nah, jadi nanti caranya kertas ini dicelupkan ke larutan yang akan diuji sampai ini ya, yang penting gradasi warnanya ini semua itu tercelup. Nah, nanti kalau sudah tercelup, nanti akan terjadi perubahan warna pada gradasi 4 warna ini, lalu nanti tinggal dicocokkan ke skalanya ini. Ini skalanya sampai 14 biasanya. Jadi yang ini muka pertama ini 7, nanti baliknya ada 7 sampai 14. Nah, nanti dicocokkan kira-kira cocok di skala berapa. Mungkin kalau skalanya cocok di skala 4, berarti pH dari larutan yang diuji itu adalah 4. Nah, untuk identifikasi asam dan basa sendiri, kalau kertas lakmus tadi kita hanya bisa tahu sifatnya asam atau basa. Indikator alami pun yang pakai ekstrak tumbuh-tumbuhan tadi kita cuma tahu sifatnya asam atau basa. Tapi kalau pakai pH meter atau pakai indikator universal, kita selain tahu dia sifatnya asam atau basa, kita bisa tahu juga nilai pH-nya. Lalu selanjutnya adalah indikator sintetis. Nah, indikator sintetis ini biasanya berupa cairan ya, cairan nanti diteteskan ke larutan uji. Biasanya di sini nanti larutan ujinya nanti akan terjadi perubahan warna. Nah, biasanya yang sering kita temui itu adalah indikator fenolftalin atau indikator PP. Ini biasanya juga dipakai pada waktu titrasi. Jadi dia perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi pink. Jadi misal di sini nanti ada suatu larutan, kita misalkan suatu larutan uji A, lalu ditetesi fenolftalin, ternyata dia berubah warna menjadi pink, maka dia termasuk basa ya, basa karena dia rentang pH-nya untuk fenolftalin itu adalah 8 sampai 10. Tapi kalau ditetesi indikator fenolftalin dia tetap tidak berwarna, kemungkinan bisa jadi dia termasuk asam atau bisa juga basa kuat di daerah sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas konstanta disosiasi air, di mana di sini kita tahu bahwa air itu dia punya sifat di mana dia bisa mengalami reaksi autoionisasi, yaitu dia bisa bereaksi dengan molekul-molekulnya sendiri akan menghasilkan ion H3O+ dan OH-.
ya. Nah, reaksi kesetimbangan dari reaksi ini dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu konsentrasi disosiasi air atau AW KW itu sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH-. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius, besarnya konsentrasi H3O+ dan konsentrasi OH- itu adalah sama, yaitu 1 kali 10 pangkat min 7. Sehingga dapat kita katakan bahwa konstanta disosiasi air atau KW itu besarnya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, konstanta disosiasi air ini nanti berguna pada saat kita mengukur pH larutan asam atau pH larutan basa, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, grafik di sini ya, untuk larutan asam kita tahu bahwa karena sifatnya asam, berarti kita tahu bahwa konsentrasi H3O+-nya akan lebih tinggi daripada konsentrasi OH-. Sedangkan untuk larutan basa, konsentrasi OH-nya itu yang akan lebih tinggi daripada konsentrasi H3O+. Nah, di sini ada beberapa produk rumah tangga yang kita gunakan sehari-hari dan skala pH-nya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Untuk air minum atau air murni itu memang pH-nya sekitaran 7 atau netral. Jadi memang kita untuk air minum sehari-hari itu memang disarankan untuk minum air yang pH-nya sekitar 7. Kita tidak boleh mengkonsumsi minuman, terlalu sering mengkonsumsi minuman yang pH-nya terlalu asam ataupun terlalu basa. Nah, di sini juga ada larutan HCl 1 molar itu pH-nya adalah 0, sedangkan larutan NaOH 1 molar itu pH-nya adalah 14. Nah, untuk contoh larutan basa dalam kehidupan sehari-hari, memang sebagian besar itu adalah produk-produk pembersih rumah tangga seperti deterjen ataupun pemutih ataupun sabun, itu sifatnya adalah basa. Sedangkan untuk yang asam, contohnya adalah minuman-minuman atau makanan-makanan yang dia rasanya masam, ada jeruk atau juga ada lemon, ada apple juice, ada tomat. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung besarnya konsentrasi OH- atau konsentrasi H3O+ ataupun nilai pH ataupun pOH dari suatu larutan. Nah, kita kenal tadi ada asam sama basa, ya. Sedangkan asam sendiri itu ada asam kuat, ada asam lemah, basa pun ada basa kuat, ada basa lemah. Nah, untuk asam kuat, untuk menghitung konsentrasi H3O+ itu kita tinggal mengkalikan konsentrasi asamnya dikalikan jumlah ion H3O+-nya. Misal contoh H2SO4. Itu kan kalau di dalam air dia akan terionisasi menjadi 2H+ plus SO4 2-. Nah, jumlah ion H+ atau ion H3O+ itu adalah 2. Jadi nanti ini tinggal dikali konsentrasi H2SO4-nya berapa, lalu dikali jumlah ion H3O+-nya atau ion H+-nya yaitu 2. Nah, sedangkan untuk perhitungan asam lemah, konsentrasi H3O+-nya bisa kita hitung dengan cara akar konsentrasi asam dikalikan dengan tetapan asam lemah. Biasanya untuk tetapan asam lemah ini pasti sudah diketahui. Atau bisa juga kita hitung dengan cara mengkalikan konsentrasi asamnya dikali tetapan disosiasi. Biasanya tetapan disosiasi ini pun juga sudah diketahui. Nah, sedangkan nilai pH-nya itu tinggal kita pakai logaritma, yaitu min log konsentrasi H3O+. Nah, sedangkan basa kuat mirip ya untuk rumusnya, tinggal yang dicari dia adalah konsentrasi OH-. Jadi nanti tinggal konsentrasi basanya dikalikan jumlah ion OH-nya,
Ya, kalau yang ini tadi asam kuat jumlah ion H3O+ atau ion H+-nya, kalau yang ini adalah jumlah ion OH-nya. Nah, sedangkan untuk basa lemah juga sama, konsentrasi OH- itu adalah akar konsentrasi basa dikalikan tetapan basa lemah. Atau bisa juga pakai rumus konsentrasi basa dikalikan tetapan disosiasi. Nah, karena dia basa, berarti yang dicari selanjutnya itu adalah pOH, main log konsentrasi OH-. Nah, dari pOH ini kalau kita mau mencari nilai pH-nya bisa pakai persamaan ini, pH plus pOH sama dengan 14. Berarti pH sama dengan 14 min pOH. Nanti akan diketahui nilai pH-nya berapa. Nah, contoh di sini, berapakah pH larutan yang dibuat dari 0,0155 mol BaOH2 dalam 735 ml air? Nah, di sini kita tahu bahwa BaOH2 itu merupakan basa kuat. Nah, kita cari dulu molaritasnya, molaritas dari BaOH2. Molaritas kemarin adalah mol per volume. Volumenya ini kalau pakai rumus ini harus dalam liter ya. Nanti ketemu molaritasnya adalah 0,021. Nah, selanjutnya kalau sudah diketahui molaritas dari BaOH2, kita akan mencari konsentrasi dari OH-nya. Nah, tadi untuk konsentrasi OH- kalau kita pakai cara 1 itu kan bisa pakai konsentrasi basa dikalikan jumlah ion OH-nya. Nah, kalau berdasarkan reaksi ini kita tahu bahwa jumlah ion dari OH- di sini adalah 2. Berarti tinggal 0,021 dikali 2, berarti hasilnya adalah konsentrasi OH-nya 0,042 molar. Nah, tinggal kita cari pOH-nya, min log konsentrasi OH-, kita dapatkan 1,38. Lalu untuk pH-nya berarti tinggal 14 min pOH. Ketemulah pH dari BaOH2 yaitu sebesar 12,62. Nah, atau bisa juga kita pakai ini, pakai perbandingan koefisien ya. Cara yang kedua ini kita pakai perbandingan koefisien. Ini kan 1, ini 1, ini 2. Berarti kalau konsentrasi BaOH2-nya saja 0,021, berarti untuk konsentrasi 2OH-nya kan 0,042. Jadi langsung saja kita ketemu di sini konsentrasi OH-nya 0,042. Lalu kita cari pOH-nya sama, min log konsentrasi OH-, lalu kita cari pH-nya yaitu 14 min pOH sama, ketemu akhirnya adalah 12,62. Contoh yang kedua, seorang siswa menentukan pH larutan magnesia, suatu suspensi magnesium hidroksida padatan dalam larutan jenuh. Diperoleh nilai pH-nya adalah 0,52. Berapa molaritas MgOH2 dalam larutan jenuh tersebut? Nah, nilai pH 0,52 itu kan menunjukkan bahwa sifatnya basa. Berarti nanti yang kita cari itu adalah pOH-nya dulu ya. Jadi kita cari pOH-nya dulu. pOH berarti kebalikannya 14 min pH. Berarti kita tahu pOH-nya itu adalah 3,48. Barulah kalau kita tahu nilai pH-nya, nilai pOH-nya itu 3,48, kita cari konsentrasi dari OH-nya pakai rumus pOH min log konsentrasi OH-. Berarti kalau kita balik, kita cari konsentrasi OH-, kita pakai antilog ya, antilog min pOH. Nah, antilog dari min 3,48 itu adalah 3,3 kali 10 pangkat min 4 molaritas. Nah, jadi di sini sudah ketemu konsentrasi OH-nya. Nah, yang dicari kan berapa molaritas MgOH2. Kalau kita reaksikan di sini ya, ini reaksinya, reaksi disosiasinya, MgOH2 itu menjadi Mg2+ plus 2 OH-. Nah, kalau konsentrasi OH-nya saja
di sini koefisien 2-nya adalah 3,3 kali 10 pangkat min 14 min 4, maka untuk koefisien 1 di sini MgOH2 berarti kan tinggal 1/2 kali 3,3 kali 10 pangkat min 4, maka konsentrasi MgOH2 nya itu adalah 1,65 kali 10 pangkat min 4. Jadi pakai perbandingan koefisien. Contoh yang ketiga, berapakah pH dari 0,25 molar asam benzoat? Diketahui Ka-nya sebesar 6,3 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita tahu kalau di sini sudah diketahui Ka, berarti asam benzoat itu merupakan asam lemah. Ya, asam ya. Jadi kita harus mencari konsentrasi H3O+-nya. Konsentrasinya yaitu akar dari konsentrasi asamnya dikalikan nilai Ka-nya. Ketemulah sebesar 4,03 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, untuk mencari nilai pH tinggal kita logkan main log konsentrasi H3O+, ketemulah pH dari asam benzoat itu sekitar 2,39. Nah, contoh keempat, berapakah nilai dari NH3 0,001 molar? Diketahui Kb-nya sekitar 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini sama, NH3 itu merupakan basa lemah, sehingga kalau basa berarti kita harus cari tahu dulu konsentrasi OH-. Ketemulah konsentrasinya 1,34 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena dia basa yang diketahui konsentrasi OH-, kita cari dulu pOH-nya. pOH sama dengan main log konsentrasi OH-, ketemu hasilnya adalah 3,87. Nah, barulah kita bisa cari pH-nya. pH tadi 14 min pOH. Maka pH dari NH3 0,01 molar itu adalah 10,13. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi asam basa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.